Terus Kak Dita, untuk memutuskan, keluar dari perusahaan ya, atau dari pekerjaan yang Mmm. tadinya Kak Dita jalanin, terus, memilih untuk sekarang mau independen aja lah, itu kan bukan keputusan yang mudah ya, pasti kan banyak pertimbangan Nah, gitu. Apa yang akhirnya membuat Kak Dita tuh yakin bahwa Kak Dita tuh bisa loh untuk berdiri sendiri, dengan ngerjain apa yang sekarang Kak Dita kerjain gitu? oke, kalau dari aku sih sebenarnya aku sekarang masih jadi karyawan sih di salah satu Mhm. perusahaan fintech gitu, cuma itu bidangnya udah bukan gambar, udah bukan desain. Jadi Mmm. sekarang aku seorang scriptwriter kan di Bibit namanya gitu, itu Mmm. perusahaan reksadana kan. Itu udah Mhm. nggak nyambung banget sama background pendidikan Bener. aku, cuma kayak aku merasa, oh di sini kerjaannya menyenangkan, timnya menyenangkan gitu. Aku ngerasa kayak diapresiasi dan semacamnya gitu, ngerasa ada kerjasamanya. Tapi di sisi lain mereka juga memberi aku kesempatan untuk aku tumbuh di luar juga gitu loh. Jadi aku dibolehin untuk ngambil kerjaan freelance selama bukan sama kompetitor kantor gitu. Aku Mhm. ngerasa kayak, oh ternyata menyenangkan ya gitu. Kita bisa balance antara pekerjaan kantor karena memang berbeda dengan hobi gitu kan. Misal hobi aku adalah gambar gitu. Nah, gambar tuh udah aja aku nggak jadi terikat sama satu perusahaan gitu. Tapi kalau untuk menulis sekarang aku terikat sama salah satu perusahaan gitu. Tapi untuk nulis aku kayak gitu tuh masih nggak apa-apa. Dan aku mikirnya gini sih, lebih ke settlement aja. Jadi misal aku ngerasa aku butuh pekerjaan kantoran untuk memenuhi kebutuhan aku sebulan gitu. Tapi aku juga, masih punya idealisme untuk eksplorasi karya gitu kan. Makanya aku tetap independen menjadi seorang penulis, aku juga independen menjadi seorang ilustrator gitu. Karena aku ngerasa kayak, nggak apa-apa kok berkarya tuh bisa di mana aja, nggak harus kita terikat sama suatu brand atau suatu company gitu sih aku mikirnya. Karena aku udah sempet ngerasain di kantor ini seperti apa, kantor itu seperti apa gitu, kalau menjadi bidangnya ini seperti apa gitu. Jadi kayak akhirnya aku milih, ya udah deh aku mau jadi scriptwriter aja gitu. Sampai sekarang ya? Mhm. Sampai sekarang. Terus, tadi juga dibilang kalau Kak Dita udah nerbitin 5 buku, udah punya 5 buku Mhm. gitu. Nah, kalau kalau untuk nulis sendiri, ini apakah memang udah dari dulu suka nulis atau gimana? Oke, jadi kan, keluarga aku tuh dulu tuh tipenya tertutup kan, jadi kayak kami tuh komunikasi tuh kurang bagus gitu dan aku tidak terbiasa komunikasi secara verbal. Jadi Mhm. kalau sekarang aku ngelihatnya kayak, "Ih, Kak Dita ngomongnya lancar banget," dulu tuh nggak sama Mhm. sekali gitu. Aku ngomong depan kelas gagu gitu kayak, Mhm. gitu kan, bingung. Terus akhirnya aku kepikiran gimana ya biar aku tetap bisa komunikasi. Nah, ternyata pada saat aku tidak bisa komunikasi secara verbal seperti ini, aku menggunakan komunikasi lewat tulisan gitu. Mhm. Aku nulis surat gitu, aku nulis puisi, aku bikin cerpen, aku bikin novel. Semua yang aku pikirin tuh akhirnya aku bikin tulisan, kayak dulu aku bikin blog pada saat aku SMP sampai aku kuliah gitu. Jadi apa yang terjadi sama aku tulis di blog gitu, apa yang aku nggak bisa utarakan ke orang secara verbal, entah ke temen aku atau ke siapa, aku tulis di blog gitu. Jadi itu lumayan gampang juga pada saat, "Emang lo kenapa sih?" Terus aku kirim link gitu, Mmm. kayak gitu. Jadi kebiasaan sih nulis tuh, karena aku ngerasa kayak emosi itu kan diluapinnya beda-beda ya. Aku tidak Iya. bisa meluapkan emosi aku lewat gambar secara langsung, tapi pada saat lewat tulisan tuh kayaknya lebih personal gitu. Makanya Mmm. itu bikin aku dari kecil sampai sekarang terbiasa nulis gitu, yang end up si tulisan ini akhirnya menjadi karya-karya aku juga, jadi buku aku, jadi podcast aku, gitu-gitu. Mhm. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.